kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau tanggalkan segala beban kita. Biar hari ini kita hanya terfokus kepada Tuhan, amin. Mungkin hari ini ada yang datang dengan pergumulan. Mungkin ada yang datang dengan doa-doa yang belum terjawab. Atau juga mungkin ada yang merasakan letih untuk menjalani hari-hari. Tapi kita datang ke tempat yang tepat hari ini Bapak Ibu. Sebab Tuhan hadir di sini. Dia Allah kita yang tidak terbatas. Dan hari ini Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan yang baru, pengharapan dan juga kelegaan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan. Dengan segenap hati kami mau nyatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
berlimpah bagi kami Tuhan Yesus. Amin. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala dan batas kasih. Mari lebih lagi jemaat GBI PRJ katakan, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya.
Perbuatannya besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatannya besar. Mari sama-sama angkat tanganmu. Katakan perbuatanmu besar Tuhan. Perbuatannya besar. Amin Tuhan. Terima kasih untuk apa yang kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Perbuatannya besar. Kami puji Engkau Tuhan. Oh namanya. Katakan perbuatanmu besar. Perbuatannya besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatanmu besar. Oh, kami puji namanya. Katakan perbuatanmu besar Tuhan. Perbuatannya besar. Kami declare, kami katakan Tuhan. Perbuatanmu besar Tuhan. Puji Dia. Oh nah. Mari angkat tangan, perbuatanmu besar Tuhan Yesus. Perbuatannya besar. Oh perbuatannya besar. Perbuatannya. Kami puji Engkau. Besar Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Nah, mari sama-sama angkat tanganmu. Mari siapa mengatakan perbuatanmu Tuhan. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Berkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, kami serahkan ibadah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Sebab kami tahu Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami tidak takut bahaya, kami tidak gentar. Ada Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Biar hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya orang yang bersuka cita siap bersorak bagi Tuhan, berikan suara yang terbaik, amin. Yang siap katakan amin. Mari tepuk tangan semua, come on. Hey, hey. Terima kasih buat karyamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam
Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sama-sama angkat tangan saudara. Mari katakan dengan iman, katakan semua. Kuasa terjadi Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas gereja kami Tuhan. Kuasa. Siap semuanya? Are you ready? Come on. Whoa, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat. Mari orang percaya sama-sama katakan. Great is our God. Great is our God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi dahsyat bagi Tuhan saudara. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami siap lagi menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Silakan Bapak saudara semua. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu Tuhan, ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya.
Kami hidup karena janji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang terbesar yang kami terima hari ini. Ketika tadi pagi kami bangun, kami boleh mendapatkan, kami masih boleh hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau hidup saja Engkau anugerahkan bagi kami. Pasti untuk kebutuhan dan keperluan hidup Engkau akan menyediakannya bagi kami. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai hati kami, ruangan hati kami yang terdalam, seluruh ruangan ini. Tegur, nasihati, kuatkan, teguhkan dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari ruangan ini, kami boleh berjalan layaknya seorang pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan di manapun saya diutus, dan terima kasih di gereja ini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Dalam 30 menit ke depan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28, 1, 2, dan 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Satu conversation yang terjadi antara Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan seorang wanita perempuan ibu yang memiliki anak yang sedang sakit. Sekilas kalau kita hanya membacanya cepat tanpa perlu satu pengertian, maka seolah-olah mudah gitu. Seolah-olah gampang. Saya mau katakan buat saudara bahwa hidup ini tidak gampang, tidak mudah. Tetapi bisa dibuat jadi mudah kalau saya dan Anda mengerti jalannya. Dan bagi perempuan ini, conversation itu menjadi sangat mudah. Dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan Anda bisa melihat seorang ibu dengan 4 latar belakang. Yang pertama tentang Tirus dan Sidon, daerah atau tempat penyembahan berhala. Dan yang ketiga, 1, 2 Tirus, Sidon. Ketiga bicara tentang Kanaan, karena perempuan itu berasal dari sana atau orang Kanaan. Warga negara kelas 2. Dan yang terakhir, di situ dikatakan dari daerah itu. Kadang kita melihat latar belakang kita nggak cukup kuat untuk melayani.
Enggak cukup kuat untuk menjadi seorang anak Tuhan yang capable. Tidak cukup kuat mungkin menurut anggapan orang banyak untuk ditolong dan tertolong. Ada berapa banyak kita di ruangan ini juga memiliki perasaan seperti itu. Rasanya kemarin baru berdosa. Minggu yang lalu baru menyakiti hati Tuhan. So, sekarang saya punya masalah tuh. Hidup saya ada di persimpangan jalan. Saya mau katakan buat Anda, ketika Anda tahu bahwa Anda berhadapan dengan jawaban itu sendiri, yaitu Kristus, maka segala sesuatunya menjadi mudah. Walaupun kita bisa melihat tantangannya berat, situasinya berat. Ya, orang nomor 1 di Indonesia, presiden kita sendiri menyatakan bahwa 60 negara akan masuk di dalam resesi yang besar. JP Morgan bilang bahwa ada awan besar, tetapi diklarifikasi dan mereka mengatakan ada badai yang besar. Bank Dunia, IMF, the Fed, America Central Bank juga mengatakan hal yang sama dan mereka sudah menaikkan itu. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah di Alam Sutra dan hari ini kejadian, saudara. Dan bunga itu, suku bunga menjadi 1,75%. Dan selama 30 tahun itu, 30 tahun belakangan tidak pernah terjadi seperti itu. Dan yang sudah dipastikan itu tumbang adalah 42 negara. Dan 18-nya masih so-so. So the question is, ada di mana posisi Indonesia? Kita baru dengar tentang Sri Lanka yang tumbang, Ekuador yang tumbang. Baca 2 hari yang lalu tentang Belanda, Holland yang mengatakan krisis gas. Dan pemerintah sudah menyatakan jangan lama-lama di kamar mandi. Karena mereka adalah negara yang dingin, saudara. Mereka kehabisan pasokan gas dari mana? Dari Rusia. Dan Rusia hari ini sedang bertikai dengan Ukraina. Itu dampak. Dan dampak yang utama kita tahu, pandemik selama 2 tahun lebih. Orang tidak bisa bekerja, bayangkan. Kalau Anda tidak menggerakkan tubuh Anda saja. Kemarin mantan atlet, keponakan istri saya, dapat medali perak, medali perunggu di PON yang lalu. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lebih dia tidak menggerakkan lagi badannya. Seperti layaknya atlet karena dia sudah mengundurkan diri. Dia sudah masuk di dalam sekolah teologi ya. Dan sekarang masuk program master, tahun depan dia lulus. Ketika dia main dengan anak-anak saya itu di olahraga seperti American football di satu daerah, dia merasakan seluruh badannya sakit. Itu baru dampak kecil. Ini pandemik 2 tahun lebih. Dan sekarang melandai, tapi ada lagi kabar tentang meningkat sudah. Can you imagine that? Kita menghadapi masa depan yang seperti apa, saudara? Dan kalau Anda perhatikan, ibu ini juga sedang menghadapi masa depan yang uncertain. Anaknya, saudara, ada dalam keadaan sakit, menderita. Hidup ini jadi susah. Kita akan bilang jadi susah. Alkitab juga bilang itu, bahwa masa zaman bukan bertambah baik, tapi bertambah jahat. Bagaimana dengan langkah kita selanjutnya? Ini yang menentukan, saudara. Akan menjadi mudah. Akan menjadi tertolong dan ditolong kalau saya dan Anda tahu jawaban yang tepat. Jesus is the answer. Halo. Yesus adalah jawaban saya dan Anda, dan ini sudah terbukti gitu loh. Nabi mana, ilah mana, pribadi mana yang bisa melakukan mujizat sebesar Yesus dan terus menerus sampai hari ini melakukan mujizat. Dan ini adalah faktor yang penting bagi saya dan Anda ketika Anda keluar dari ruangan ini. Satu saja,
Saya akan bahas satu saja mengingat waktu. Coba perhatikan di ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Saudara. Kita akan baca bersama-sama. Ada 3 perkara, tetapi 1 perkara di kebaktian yang pertama, 1 perkara di kebaktian yang kedua, dan 1 perkara di kebaktian yang ketiga dengan ayat yang sama. Ayat yang ke-21 dari Matius pasal yang ke-15 dan ayat yang ke-22 katakan begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dia baru saja ada di pantai Genesaret, di perikop di atasnya. Dan dia masuk ke daerah Tirus dan Sidon. For what? Buat apa? Tempat penyembahan berhala. Saya mau katakan buat saudara, bukan ibu itu yang sedang memiliki rencana, tapi Yesus yang punya rencana itu. Karena dia tahu di Tirus dan Sidon dia akan berhadapan dengan seorang ibu yang membutuhkan dia. Amin sana. Bukan Indonesia yang punya rencana terhadap Tuhan, tapi Tuhan punya rencana indah buat Indonesia. Oleh sebab itu dia melawat Indonesia. Dia datang ke gereja ini, saudara. Dia melawat saya dan Anda pagi hari ini. Dia masuk daerah Tirus dan Sidon, dia masuk dalam pelayanan, penginjilan itu untuk memenangkan jiwa-jiwa hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa yang terjadi? Seorang perempuan Kanaan, warga kelas 2, dengan persoalan yang berat menghampiri dia. Kenapa demikian? Karena perempuan itu tahu bahwa Yesus ada di situ. Tirus dan Sidon juga daerah pantai, sudah. Coast. Dan Yesus ada di situ. Dan Alkitab katakan di ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Apa katanya, saudara? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Hal yang pertama ini bicara tentang morality. Moralitas. Perempuan yang keturunannya bukan percaya kepada Allahnya Israel. Tirus dan Sidon tempat penyembahan berhala. Datang ke tempat itu. Berhadapan dengan Yesus yang dia sebut Yesus. Lord Jesus, Son of David. Anakku sedang sakit dan menderita. Sembuhkanlah dia itu. Saudara, saya mau katakan buat saudara hari ini, kekristenan itu harus memiliki satu moralitas. Kenapa saya katakan demikian? What is the meaning of morality? Satu prinsip, the principles concerning. Apa itu concerning? Yang berkaitan tentang the distinction. What is the distinction? Membedakan, saudara. Membedakan apa? Good and bad. Right or wrong. Kenapa kekristenan seringkali hari ini terjadi satu degradasi? Kenapa? Moralitas. Perempuan ini tahu kok, walaupun dia punya latar belakang yang bertentangan dengan orang yang dia hadapi, tapi dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Halo? Mungkin di sekitar itu orang banyak lihat, wah keliwatan ini. Ngapain dia panggil Yesus sebagai Son of David, Son of David. Kenapa dia sebut Yesus Lord lagi? Kenapa? Tapi dia lewati itu. Ini bicara tentang moral, tentang akhlak. Dia tahu dia bisa membedakan. Jadi satu prinsip yang membedakan baik atau buruk. Benar atau salah. Itu prinsip. Ketika Anda langgar itu, ketika Anda keluar dari prinsip itu, maka saya dan Anda menjadi pribadi yang immoral. Alkitab kan katakan dengan jelas, bawalah persembahan, katakanlah seperti itu. Tapi hari ini kan pertentangannya kuat. Kenapa kamu harus bayar?
Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang immoral. Kenapa demikian? Karena saya dan Anda sudah merasakan kebaikan Tuhan. Halo. Udah merasakan kebaikan Tuhan, nyawa, nafas, kesehatan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan dilindungi, disertai sampai hari ini masih hidup. Masa nggak bisa sih mengembalikan? Halo. Anak saya berkatnya dari Tuhan melalui saya, saudara. Saya yang membiayai mereka. Dari TK sampai kuliah. Nggak harus mereka, saya. Nah, satu hari anak saya sudah masuk dalam pelayanan. Ketika dia mendapatkan undangan. Dan dia mendapatkan persembahan. Di tengah jalan, dia mampir ke satu toko. Dia berikan saya kaos. Dia berikan saya parfum. Dia berikan saya makanan kesukaan saya. Dan dia datang kepada saya. Papa, itu ada kopi buat Papa. Oh, siapa yang beli? Akulah. Oh, thank you. Itu ada roti juga kesukaan Papa. Waduh, thank you banget Kak. Ngomong-ngomong Pak, aku beliin kaos buat Papa. Papa suka warna ini kan. Aduh, thank you banget. Memang kalau kita bicara, kita akan bilang gak perlu kau kasih saya. Karena uangnya juga uang saya. Uang jajannya juga dari saya. Tapi dia ingin mempersembahkan. Papa tahu, ini pelayananku yang pertama. Aku mau berikan itu buat Papa. Terus, uang kamu cukup. Nah, aku juga sudah berikan kepada Tuhan. Waduh, itu moralitas itu. Bisa membedakan, satu prinsip yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Amin. Kalau ada orang mengajar kepada Anda gitu, nggak perlu lagi sekarang untuk mempersembahkan. Who told you that? Kalau dia seorang hamba Tuhan, disuruh khotbah aja di gerejanya sendiri. I'm telling you the truth. Kalau dia khotbah di gereja orang lain, saya mau katakan buat saudara, immoral itu. Kalau berani ngomong dong di gerejanya. Ada satu pendeta setelah dia khotbah di gereja orang lain, dia masuk ke gereja sendiri, dia tidak katakan itu. Kenapa? Karena dia juga ambil persembahan. Halo? Dari mana gereja itu hidup? Jangan sok gitu. Sekarang kita lihat, media sosial itu begitu immoral. Masa pendeta dengan pendeta bertikai terus bilang itu pendeta setan. Immoral itu. Amin. Bilang aja dia hamba Tuhan. Kenapa harus bilang dia hamba setan? Dia yang ciptakan itu pendeta. Pendeta itu dipanggil oleh Tuhan loh. Biar aja. Kalau dia butuh pembicaraan, telepon berdua. Halo. Datangi tempatnya, gerejanya, di kantornya, diskusi. Pendeta itu nggak terima, kebaskan kau punya jubah katanya. Yesus bilang itu. Jangan terus ngomong di hadapan orang, terus minta like, minta subscribers, minta followers bertambah, pansos. Amin saudara, pansos. Begitu saya dengar di gereja dia, siapa yang bilang saya tidak butuh persembahan? Dari mana gereja hidup, saudara? Halo? Dari bendahara-bendaharanya Tuhan. Anda yang diberkati, pakai bilang lagi, oh Tuhan tidak butuh duit. Udah tahu dari dulu juga begitu orang dia yang kasih berkat. Cuman kita moralitasnya jalan gitu loh. Kita diciptakan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Gak ada salah untuk mengembalikan lagi gitu. Dia mengembalikan apa yang papanya tanam di dia gitu. Dia bilang ini buat papa. Papa udah begitu baik buat aku. Masa gak ada hati begitu sudah? Halo. Jangan terus-terus bilang, gereja itu tukang minta-minta. Gak boleh, dosa saudara. Tanya duit gue buat apa mengembangkan gereja. Biar aja itu gereja berkembang daripada klub malam yang berkembang. Setuju gak?
Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ngomong tentang Muhammad dan Maria saja langsung komplain, betul nggak? Digeruduk, saudara, betul nggak? Digeruduk. Apalagi antar sesama iman gitu loh. Kalau Anda mau serang iblis, jangan sebut nama juga, beda organisasi. Tiap hari di media sosial jadi kotor itu. Anda boleh cek, pernah nggak saya berkomentar, bukan saya sombong, enggak. Anda boleh cek, nggak ada yang namanya Yohan Lumoen untuk ikut-ikut campur. Ngapain? Saya nggak anggap dia adalah rival saya selalu anggap dia adalah rekan sekerja Allah, teman sepelayanan. Kalau dia salah biar Tuhan yang tegur, so amat sih. Tahu-tahu 2 hari lagi mati. Betul. Ya kalau gereja ini, saya ngomong di kalangan sendiri, kalau gereja ini diberkati kan kita juga bisa lihat. Pakai teriak-teriak lagi, aneh. Itu orang masih ikut-ikut, itu gembala, itu pendeta. Kenapa? Anda juga udah dewasa, Anda tahu baik atau buruk. Kenapa? Karena Anda punya moralitas itu. Wah, ini sekarang teriak tentang harta terus, ya wajib juga diomongin. Kadang-kadang kita suka nggak tahu diri, saudara. Kan Tuhan bilang, ajarlah anakmu. Ya kalau pemimpin di sini mengajar Anda, dia mengajar sebagai anak-anaknya. Dan nggak minta banyak-banyak kan? 10%, terus banding-bandingin. Ada nggak yang 2,5%? Orang pajak aja sekarang dikejar, betul apa betul? Iya. Terus dia bilang, ayo, ada pengampunan pajak sampai tanggal 30. Saya mau katakan buat saudara, Yesus nggak begitu. Yesus bilang ada pengampunan, sudah diampuni. Cuman tahu diri aja kita. Betul nggak? Tahu diri aja. And I give 90%. Saya kasih itu. Saya tutup dengan kesaksian tentang moralitas. Coba saya lihat waktunya dulu nih. Nah, masih ada 10 menit. Harus hati-hati. Supaya disebut pendeta bermoral. Gitu. Karena tadi waktu mau keluar dari WC ya Pak, Bapak ini. Pak, waktunya 30 menit ya. Siap. 10 menit nih Pak, udah kepotong 1 jadi 9. Satu hari, saya nggak tahu apakah driver saya ada di sini. Dia suka kadang-kadang main masuk aja. Kalau yang, ada. Mana itu driver saya? Angkat tangan. Brother, mana dia itu? Ya pokoknya dia adalah, ya. Dia adalah, ya. Ini saya cerita tentang moralitas. Satu pagi, saya beberapa minggu yang lalu, sudah rapi hari Minggu. Terus saya mau turun, saya tutup pintu kamar. Anak saya juga tutup pintu kamarnya kunci. Waktu kita mau jalan tuh dari lantai 3, kita dengar Maria Magdalena suaranya. Istri saya maksud saya. Kita berdua senyum-senyum. Ada apa lagi dengan Maria? Terus kita bilang pasti ada sesuatu. Turun gitu. Cuman sambil bertanya-tanya ada apa ya? Itu sampai di lantai bawah, istri saya langsung bilang, itu sopir. Kenapa? Dia pecahin kaca mobil. Oh ya? Dari hati tenang berubah. Tadi di atas penuh damai sejahtera. Begitu di bawah saya lihat itu Tirus dan Sidon. Kanaan dan daerah itulah gitu. Saya, kaca yang mana itu mobil yang baru yang kita mau pakai? Maksudnya baru, lebih baru daripada mobil keluarga itu. Oh ya? Nggak bisa pakai mobil itu jadi. Oh, kenapa? Ya kamu tanya aja. Saya belum tanya, tiba-tiba sopir saya sudah masuk. Nah, lihat gaya dia persis sama ini. Wah, saya lihat ini ya. Ini perempuan yang berdosa sedang masuk. Halo, saya bilang. Dan dia bilang, Bapak. Dia orang Indonesia Timur. Bapak. Saya nggak mau jawab karena saya nggak tahu apakah dia panggil Bapak yang di atas atau saya. Saya lihat dulu dia.
Dia bilang, Bapak. Saya nggak jawab, Bapak. Oh ya saya berarti. Ya ada apa? Maafkan saya Bapak, maafkan saya. Saya pecahkan kaca mobil. Ceritanya bagaimana? Iya, itu mobil keluarga yang panjang itu saudara. Itu menghalangi mobil yang sedang kita mau pakai di garasi. Jadi mobil yang panjang itu dia buka dia punya pintu bagasi. Jadi lebih panjang lagi. Terus sekarang dia mau turunkan ini mobil untuk dicuci. Lupa bahwa ini harus ditutup dulu. Baru kau turunkan. Ini tidak. Dia starter, dia turunkan. Kena bentur. Kaca. Buah! Waduh. Satu keluarga saudara shock. Dan maafkan saya Bapak. Saya tidak sengaja. Ya pastilah. Masa dia sengaja sih? Memang kau teroris apa? Terus dia bilang, jadi begini Bapak. Saya ganti. Potong gaji, Bapak, potong gaji. Terus saya hitung gaji dia. Nggak cukup. Saya mau potong berapa saudara? Mau potong berapa? 500.000 sebulan. Immoral. 300.000 immoral. 100.000 aja immoral. Saya tahu hidupnya. 50.000 aja immoral. Pak Pendeta tahu dari mana? Itu Roh Kudus bilang immoral. Dia antar kau dalam pelayanan gitu. Terus dia bilang, jadi bagaimana? Anak saya ini kan S2 Business. Harvard School of Business. Dia bilang, sebentar Pak, aku hitung. Untung juga kita punya anak itu sekolah bis. Dia cari mobil. Setahun. Kaca. Dia bilang, Papa kacanya 13 juta setengah. Dia dengar juga. Tetap saya ganti Bapak. Dalam hati saya seumur hidup. Bahkan sampai di sorga terus belum kebayar. Alin saya suruh 5.000, 10.000. Kalau 50.000 enggak lah, dia punya banyak kebutuhan. Jadi bagaimana? Ampun saya Bapak, ampun. Saya siap. Tiba-tiba Roh Kudus tuh di saya tuh. Nah itu roh tuh hebat. Roh yang bermoral. Ampuni dia. Ampuni. Saya bilang, iya saya ampuni itu. Termasuk dengan biaya, ampuni. Oh kalau yang begitu rada susah. Saya lihat dia terus dia dengan air mata terus dia bilang, pergilah dengan damai, dosamu sudah diampuni. Dan jangan memecahkan kaca lagi gitu. Alkitabiah kan itu. Terus tiba-tiba dia senyum dalam tangisannya dia senyum. Tapi Isa tetap bertangguhnya, sudah diampuni. Yesus berkata, sudah diampuni. Biar dia tahu, saya kan pendeta, dia yang setir, betul nggak? Begitu saya jalan, dia dengar khotbah saya, pembohong itu. Pendeta nggak punya moral itu. Saya bilang, sudah jalan. Terima kasih Bapak. Oh tapi kau belum selesai dengan Maria Magdalena. Lagi dandan dia. Di depan toilet. Datanglah ini perempuan yang berdosa. Terus bilang, baru ibu. Langsung Maria Magdalena harus ikut Yesus Kristus. Dia bilang, kalau Yesus mengampuni, maka Maria Magdalena mengikuti. Dan jangan pecahkan kaca lagi. Hebatnya kalau kita bermoral, Tuhan juga punya moral bos. 2 minggu kemudian diundang tuh keluar kota. Dia bilang, Pak Pendeta, ayah saya meninggal 1 tahun yang lalu, tapi dia ngefans berat sama Bapak. Oh iya, terus Pak ini mau merayakan 1 tahun Bapak khotbah ya. Udah tiket pulang pergi, dapat hotel bintang 5. Bukan saya mau naik-naik, karena itulah moralnya juga berlaku, dihitung. Begitu mau selesai dia bilang, Pendeta ini ada titipan. Dari siapa? Dari Papa di sorga. Waduh. Saya takutnya uangnya uang sorga saudara.
Dia bilang ini dari Papa. Oh ya, aduh Bu, terima kasih. Tapi nggak patutlah saya terima. Terima Pak Pendeta. Ya. Jadi waktu saya buka saudara di hotel kamar, itu 2 kali kaca. Yang bilang siapa Roh Kudus sama saya 2 kali kaca. Tadi saya waktu pulang saya mau ketemu saya punya sopir. Kau sering-sering pecahkan kaca kau aja. Itu masih ada 3 kaca yang lain. Benturin aja, benturin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita dong. Kami punya Tuhan yang sangat sempurna. Ajar kami bukan menjadi Kristen yang biasa. Datang beribadah, baca firman, berdoa. Tetapi lebih lagi, ajar kami menjadi Kristen yang punya moralitas, prinsip yang berkaitan dengan membedakan yang baik dan yang buruk, yang berkenan dan yang tidak berkenan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Di depan ada persoalan yang lebih besar, kami pertahankan moralitas kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Engkau yang empunya dunia, Engkau yang empunya segala sesuatu. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka, keuangan finansial, pelayanan gereja mereka, saudara. Pergaulan, jodoh, studi, pendidikan mereka, apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Dan selanjutnya kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ ini. Jika ada boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada jemaat baru? Ada di belakang, mari kita berikan sambutan yang meriah. Selamat datang di GBI PRJ. Dan bagi jemaat yang baru bisa langsung men-scan QR yang ada di layar. Dan nanti setelah ibadah ini selesai juga bisa mengunjungi counter jemaat baru di depan. Dan selanjutnya kami meminta kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi angket. Caranya dengan men-scan QR yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara. Supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kami ke depannya. Dan yang terakhir, setelah ibadah ini selesai kami mohon Bapak Ibu untuk bisa kembali duduk dengan tenang. Dan mengikuti instruksi dari kami untuk bisa keluar dari ruangan ibadah ini dengan tertib. Baik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan masuk ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Oleh sebab itu, belajar senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pagi hari ini setiap materi yang Tuhan percayakan bagi setiap kita kembalikan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. QR code ada di depan Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa Bapak Ibu bisa scan, kemudian juga bisa ada alternatif transfer. Baik Bapak Ibu yang onsite maupun yang online saat ini dimanapun berada. Dan kalau Bapak Ibu yang masih kesulitan menggunakan aplikasi dan masih terkendala, amplop teman-teman pengerja bisa membagikan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan di belakang ruang ibadah di pintu-pintu keluar. Baik, saya jemput untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama akan berdoa, mengucap syukur buat persembahan yang kita akan berikan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA sebagai berikut. Yang Professional and Couples 2 PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat di lantai 10 Grand Ballroom. 316 Youth English Service pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Topas. Ibadah Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Kristal. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Emerald. Ibadah Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat di lantai 9 Ruang Ruby. Seluruh pengerja dan jemaat GBI PRJ CK7 dihimbau untuk masuk menara doa online CK7 setiap hari Rabu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, hari Kamis pukul 17 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Link Zoom menara doa dapat diakses via apps GBI PRJ CK7 atau dapat WhatsApp ke nomor 0877 2300 5577. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Curahkanlah ya Tuhan lawatan-Mu terhadap setiap kami, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Dan kami percaya suatu saat kelak setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan kami berdoa kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia dengan penuh kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu dengan berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu, sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan keluarganya, Ibu Olivia,
anak mantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu. Dan keluarga Tuhan juga memberkati pengembalaan hamba-Mu di CK7. Untuk menjadi kami semua umat yang layak di hadapan Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami perkatakan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa. Dan yang terbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban doa, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, virus corona dan varian-varian barunya, serta krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami angkat tangan kami arahkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja, usaha, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati juga untuk anak kami dalam studinya. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GB PRJ yang kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom. Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut,
Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.